Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi yang sekarang lagi di Pangandaran dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusi Tangmen episode ke-56. Seperti biasa tuh kita review dua pembahasan di alur episode sebelumnya, di mana Aula Mingde mengalami serangan besar-besaran dari Sekte Benti yang menyebabkan terlepasnya roh ratusan ribu tahun di dalam altar penyegelan dewa terlepas, di mana roh ratusan ribu tahun itu tidak lain dan tidak bukan adalah penguasa kutub utara sekaligus juga bestinya Bingbing permaisuri salju Sudi. Awalnya roh Sudi hampir musnah karena meledakkan diri. Untungnya dengan bantuan Abahi, pecahan jiwa Sudi dapat diselamatkan sebelum akhirnya disegel dalam lautan spiritual Yuho. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Yuho mengonfrontasi Jing Hongchen karena Akademi Kekaisaran Ryu terus-menerus menindasnya, membuat Jing Hongchen meminta Yuho untuk mengikuti kompetisi Master Roh dan berjanji akan memberikan logam langka setiap Yuho memenangkan satu pertarungan. Mampukah Yuho ngasih paham ke semua antek-antek dajjal Kekaisaran Ryu tentang betapa OP-nya murid Akademi Shrek? Tanpa lama-lama langsung aja lah kita terobos. Tampaknya upaya Jing Hongchen menangkap rombongan Sekte Benti berujung pada kegagalan, dan sekarang kepala Aula Mingde itu hanya bisa menatap kekacauan di hadapannya dengan helaan napas pasrah. Sejujurnya Jing Hongchen tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kejadian hari ini pada keluarga kekaisaran. Karena itulah Master Pembimbing Roh tingkat 9 itu akhirnya memutuskan untuk meminta maaf secara pribadi dan membiarkan Pak Guru Macan memimpin evakuasi selanjutnya. Sepeninggalan Jing Hongchen, Macan mengedarkan pandangan ke semua tempat dan menemukan Yuho yang membuatnya merasa curiga hingga akhirnya memerintahkan orang untuk menangkap murid pertukaran pelajar tersebut. Tidak lama setelah ditangkap paksa, Macan mulai menginterogasi Yuho tentang apa yang dia lakukan selama Aula Mingde mengalami serangan, di mana tidak hanya interogasi biasa yang dilakukan Macan karena instruktur Akademi Kekaisaran Ryu itu menggunakan pendeteksi kebohongan. Yuho tidak menolak pemeriksaan ini, namun dengan tegas akan memperjuangkan ketidakadilan yang dia alami hari ini kepada Jing Hongchen. Macan tampak tidak begitu peduli dengan ancaman Yuho dan tetap memberikan beberapa pertanyaan yang untungnya tidak memicu reaksi dari alat pendeteksi kebohongan ketika Yuho menjawabnya. Alat menunjukkan kejujuran karena Yuho memang tidak menceritakan semua aktivitasnya selama terjadi serangan, di mana hasil ini jelas saja membuat Macan tidak puas sehingga memeriksa para penjaga untuk mulai menggeledah kantung penyimpanan Yuho sampai menemukan sebuah plat unik yang tidak lain adalah plat penghargaan Kepala Akademi Kekaisaran Ryu. Macan tentu saja tidak paham kenapa Yuho bisa mendapatkan benda seperti ini dan menuduh si murid pertukaran mencurinya, meski Yuho telah menjelaskan bahwa Jing Hongchen sendirilah yang memberikan plat itu kepadanya. Sampai Tiba-tiba saja Jing Hongchen yang lagi digibahin masuk ke dalam ruangan dengan raungan marah menyatakan memang dirinya lah yang memberi plat penghargaan itu kepada Yuho. Ketika Macan tergesa-gesa hendak melepaskan borgol di tangannya, Yuho dengan sengaja menghindar sebelum dengan patuh penekanan mempertanyakan kepada Jing Hongchen kenapa murid Akademi Shrek yang berniat untuk belajar dengan sungguh-sungguh harus menerima ketidakadilan seperti ini. Jing Hongchen yang memiliki harga diri tinggi jelas tidak tinggal diam saja mendengar protes Yuho dan sebagai kompensasi menawarkan kompetisi khusus untuk Yuho melawan murid Akademi Ryu dan mendapatkan logam langka sebagai hadiah apabila memenangkannya. Ternyata Jing Hongchen menawarkan Yuho mengikuti kompetisi tidak hanya untuk kompensasi atas perbuatan tidak menyenangkan yang pemuda itu terima, melainkan juga untuk mengeksplor lebih jauh kemampuan si murid pertukaran. Di sisi lain, Yuho langsung mupeng mendengar logam langka disebutkan, di mana logam semacam ini pasti akan menjadi keuntungan besar bagi Departemen Alat Pembimbing Roh Akademi Shrek. Karena itulah Yuho segera menyetujui tawaran Jing Hongchen sebelum kemudian kembali ke asrama dan bertemu dengan Heceto yang ternyata sudah membantu Yuho menyembunyikan kepala kucing sapir bintang dengan menyamar sebagai penjaga.
Dua saudara seperguruan itu menghabiskan waktu untuk mengobrol ini dan itu, termasuk juga kompetisi khusus yang akan segera diselenggarakan oleh Jin Hongchen untuk Yuho. Kompetisi, astagfirullah. Singkat cerita, waktu berlalu dan hari kompetisi murid pertukaran yang dijanjikan Jin Hongchen akhirnya tiba. Tampak bertanya-tanya kenapa Jin Hongchen sampai membuat kompetisi khusus untuk Yuho seperti ini. Meskipun harus diakui, murid pertukaran dari Akademi Shrek itu cukup kuat, masih ada begitu banyak murid top di Akademi Kekaisaran Ryu yang akan menyulitkannya. Kompetisi ini dipimpin langsung oleh Suan Jiwei dan ketika instruktur top Akademi Kekaisaran Ryu itu memanggil Yuho ke arena, Haizeto dan murid Akademi Shrek lain langsung melantunkan yel-yel heboh sebelum membuka banner berisi pujian untuk Akademi Shrek dan Sekte Tang yang membuat seluruh penonton naik pitam. Pak Guru Jiwei bahkan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kehebohan yang ditimbulkan oleh rombongan Akademi Shrek, di mana untungnya kehebohan ini tidak melanggar peraturan sehingga tidak ada orang yang bisa berbuat apa-apa. Baru setelah itu Suan Jiwei memanggil penantang pertama Yuho yang merupakan master pembimbing roh level 5 bernama Xia Sunsen. Xia Sunsen menunjukkan beberapa gestur provokasi kepada Yuho, namun yang diprovokasi sama sekali tidak terpancing, malah balik memperkenalkan dirinya dengan penuh kesopanan. Baru setelah masing-masing petarung telah tiba di arena, Suan Jiwei mengumumkan bahwa pertandingan resmi dimulai dan Xia Sunsen langsung sibuk mengeluarkan alat pembimbing roh tipe meriam jiwanya. Awalnya, Yuho masih memberikan waktu bagi Xia Sunsen untuk mempersiapkan alat pembimbing rohnya. Tapi dipikir-pikir kok lama bener ya. Hingga akhirnya Yuho pun segera mengeluarkan cakar emas gelap dan mengalahkan Xia Sunsen dalam satu tebasa. Pertandingan segera dilanjutkan dan Yuho mampu mengalahkan satu demi satu penantangnya dengan begitu mudah sampai berhasil meraup kemenangan 6-7 kali berturut-turut. Momen penggeprekan oleh Yuho pada murid-murid Akademi Kekaisaran Ryu itu masih terus berlanjut tanpa menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, hingga membuat macan akhirnya menyadari kalau kemampuan Yuho saat ini telah jauh meningkat dibanding saat kompetisi Master Roh tingkat lanjut, di mana tidak ada satupun Master Roh di level yang sama mampu mengalahkannya. Tidak hanya macan yang harus mengakui kemampuan Yuho yang luar biasa, Jin Hongchen pun secara alami menyadari kemampuan Yuho yang masih jauh mengungguli murid-muridnya. Dengan kata-kata penuh diplomatis menyatakan jika memang belajar dari Akademi Shrek adalah tujuan utamanya menggagas pertukaran pelajar. Dan karena Jin Hongchen menyadari jika kekuatan Akademi Monster memang masih di atas mereka, kepala Aula Mingde itu pun menyatakan bahwa mulai saat ini dia akan mengirim murid-murid inti Akademi Kekaisaran Ryu untuk menghadapi Yuho. Ketika itulah kabut gelap dan mencekam tiba-tiba menguat dari bagian dalam stadion pertandingan, di mana pusat dari kabut gelap itu adalah seorang gadis belia dengan aura kegelapan yang bernama Nana akan menjadi penantang selanjutnya. Yuho mampu merasakan aura tidak biasa dipancarkan oleh murid yang bernama Nana ini, di mana sebenar-benarnya adalah Nana adalah seorang master pembimbing roh level 6 yang juga salah satu murid yang lolos seleksi dalam mewakili Akademi Ryu mengikuti kompetisi Master Roh seluruh kontinen benua. Begitu masuk, Nana langsung menarik keluar pedang rohnya dan melepaskan cincin roh yang membuat Yuho paham jika gadis ini merupakan master pembimbing roh tipe kontrol. Yuho mengingat penjelasan Fan Yu tentang master pembimbing roh tipe kontrol yang merupakan tipe spesial dalam dunia master pembimbing roh. Master pembimbing roh tipe kontrol memiliki kekuatan bertarung yang lebih besar sehingga tidak memproduksi alat pembimbing roh, melainkan hanya fokus untuk mengoperasikan alat pembimbing roh saja. Yang lebih menjadi masalah Abahi mampu merasakan jika Nana juga menyimpan kekuatan necromancer alias kekuatan dukun dalam dirinya.
Yuho yang hanya mampu merasakan kalau Nana memiliki roh pelindung tipe hantu tampak terkejut mendengar penjelasan Yilai Kesi tentang bakat perdukunan yang dimiliki oleh Nana, di mana bahkan menurut Abahi, bakat perdukunan gadis menyeramkan itu lebih besar dibandingkan dengan malaikat maut yang pernah dilawan Yuho bersama dengan 7 monster Shrek itu loh. Masih ingat kan? Sementara mendengar penjelasan Abah, Yuho mulai kehilangan jejak Nana yang menghilang di balik kabut gelap dan segera mengaktifkan deteksi spiritual untuk menemukan posisi murid inti Akademi Ryu tersebut. Baru setelah menggunakan deteksi spiritual dan menemukan posisi Nana, Yuho mampu menghindari semua serangan yang dilayangkan gadis itu sebelum kemudian menyadari jika Nana memang sengaja menyusun pola serangan sedemikian rupa dan meninggalkan jejak kekuatan jiwa yang membentuk semacam jaring laba-laba di sekitar tubuh Yuho. Baru setelah itu Nana meledakkan kekuatan jiwa yang dia tinggalkan dan membuat jaring laba-laba itu diselimuti oleh energi api yang membara. Sayangnya Yuho adalah master roh dengan elemen es, di mana api kecil semacam ini tidak akan bisa menimbulkan kerugian apapun padanya. Alih-alih terkurung oleh jaring api, Yuho malah meledakkan kekuatan esnya dan membuat jaring laba-laba api maupun lengan Nana langsung membeku dalam musim dingin. Padahal pedang apinya sudah merupakan alat pembimbing roh level 5. Tidak mau menerima keunggulan Yuho begitu saja, Nana pun mulai mengeluarkan keterampilan rohnya yang lain yang membuat cloning dengan roh pelindung hantunya. Dengan keterampilan cloning ini, Nana dapat melepaskan serangan yang fokus pada kecepatan dan mulai membuat Yuho bingung untuk menangkis gempuran-gempuran yang mengarah kepadanya. Sampai dengan kemudian, Yuho sadar jika semua serangan itu hanyalah pengalih perhatian saja. Ketika pergerakan Yuho sudah ditahan oleh tubuh kloning Nana, muncullah tubuh aslinya yang siap menggempur Yuho, membuat seisi stadion meledak dengan sorak-sorai kegirangan ketika berpikir bahwa kali ini murid perpindahan itu akan benar-benar mengalami kekalahan. Namun tepat ketika Nana telah mengayunkan pedang apinya ke arah leher Yuho, seluruh tubuh Yuho, termasuk juga tubuh kloning Nana yang sedang menahan pergerakannya, berubah menjadi bongkahan es keras. Hingga bukannya dapat ditebas oleh pedang api Nana, justru pedang api itulah yang kemudian patah menjadi beberapa bagian setelah digempur oleh cakar emas gelap Yuho. Nana hanya bisa melongo ketika melihat Yuho menghancurkan pedang roh level 5-nya. Yuho mendekati Nana dengan langkah tegas ketika meminta murid inti Akademi Ryu itu untuk menyerah. Namun bukannya mengikuti kata-kata Yuho dan menyerah, Nana justru menunjukkan tatapan gila ketika melukai telapak tangannya sendiri dan membuat aura kegelapan pekat segera menyebar ke seluruh stadion hingga menimbulkan perasaan mencekam. Ternyata Nana sedang memanggil roh pelindungnya sendiri, alias si roh hantu, untuk memerangkap kesadaran Yuho dalam kegelapan. Upaya Nana memang berhasil, di mana Yuho merasakan kesadaran jiwanya telah ditahan dan hal itu membuat tubuh fisiknya tidak bisa bergerak di dunia nyata. Penonton sekali lagi bersorak dan Jing Hongchen menunjukkan raut puas ketika Heseto panik bukan kepalang melihat adik seperguruannya tiba-tiba membantu membisu di tengah lapangan. Sementara Nana telah bersiap untuk menebasnya dengan pedang api yang tinggal separuh. Nah, ketika Nana dan seluruh antek-antek kekaisaran Ryu telah merasa menang, itulah Abayi ikut nimbrung dan mempertanyakan dari mana Kunti jadi-jadian seperti ini memiliki kepercayaan diri untuk menantang peramal bencana seperti dirinya. Mamam. Tepat setelah Abayi turun tangan, roh hantu yang sebelumnya berusaha memenjara kesadaran Yuho malah balik di penjara dan membuat tubuh Nana gantian kaku setelah roh pelindungnya berada di bawah penguasaan Yilai Kesi. Tanpa mempedulikan sama sekali pertanyaan panik Nana tentang keadaan roh pelindungnya, Yuho memanggil energi naga emas yang diturunkan Muon kepadanya sebelum kemudian melepaskan teknik memerintah dunia dan melayangkan tinju naga tepat di sisi kepala Nana hingga membuat murid inti Akademi Alat Pemimpin Roh Kekaisaran Ryu itu hampir kencing di celana.
Nana tidak bisa menahan matanya yang bergetar ketika merasakan kematian baru saja berada begitu dekat dengannya. Yuho meminta Nana untuk merasakan sendiri bagaimana kondisi ketika kekuatan jiwa seseorang ditahan yang membuat tubuh fisiknya juga menjadi tidak bisa bergerak. Yuho menyarankan Nana untuk tidak sembarangan menggunakan teknik semacam ini sebelum kemudian berkata bahwa dia akan mengembalikan roh pelindung gadis itu esok hari. Dengan demikian, Nana pun dikalahkan dan Yuho berhasil mendapatkan kemenangannya yang ke-18 di depan eluhan kecewa para penonton. Kekuatan Yuho tidak bisa dipungkiri lagi, termasuk dalam jajaran murid terkuat bahkan di seluruh Akademi Kekaisaran Ryu. Hal ini membuat Jin Hongchen tak mau merasa iri melihat betapa dulu Naga Muon benar-benar berhasil menemukan murid luar biasa seperti ini, di mana penampilan Yuho yang cemerlang membuat Jin Hongchen dan Machan mulai putus asa mencari cara untuk mengalahkan Akademi Shrek. Setelah kompetisi hari pertama berakhir, Yuho dan Haiseto berkumpul di kamar sambil menghitung banyaknya logam langka yang mereka dapatkan dari pertandingan hari ini. Dengan sebegitu banyak logam langka, Akademi Shrek pasti bisa mengembangkan alat pembimbing roh yang mumpuni dan murid-murid pertukaran itu yakin pasti departemen mereka senang dengan pencapaian ini. Nah, sementara dua saudara seperguruan itu asyik ngitungin logam langka di dalam kamarnya, sesosok berbahaya sedang mengamati situasi dengan seksama di tengah kegelapan malam. Kunti, aduh, ayo lo tuh siapa tuh yang muncul di akhir episode? Apa jangan-jangan dia adalah orang yang bakal Yuho lawan di episode sebelumnya? Kira-kira siapa lagi nih yang bakal keluar buat nantangin Yuho di kompetisi? Mampukah Yuho memenangkan semuanya dan menjaga nama baik Akademi Shrek serta Sekte Tang di Kekaisaran Ryu?